Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang selalu memberikan kesempatan kepada setiap dari kita untuk mendekat kepada Allah. Kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah mendekatkan kita kepada ilmu yang Allah jadikan sebagai tanda bahwa dirinya menginginkan kebaikan atas seorang hambanya. Semakin dekat seseorang kepada ilmu berarti semakin dekat dia kepada kebaikan. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ilmu yang seperti diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berubah menjadi amal saleh. Bukan hanya sekedar di catatan-catatan, tapi juga menjadi amal kebaikan. Bukan hanya saja yang diingat, dihafalkan, tapi kemudian yang menjadi penyebab datangnya kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia berubah menjadi amalan, ketika dia dibuktikan dengan ketundukan seluruh anggota tubuh sehingga dia ridho, sehingga dia rela melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hakikat kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa yang disebut dengan ilmu. Allah menginginkan ilmu itu berubah menjadi ibadah kepada dirinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya. Dalam perjumpaan sebelumnya beliau mencantumkan satu pertanyaan yang dengannya beliau ingin menjelaskan hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa ibadah adalah seluruh perkara yang mengumpulkan makna kebaikan dan kemudian mengumpulkan seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu yang terlihat
maupun yang tidak terlihat, maka kesemuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau kemudian melanjutkan dengan pertanyaan yang lainnya, di mana beliau mengatakan atau mencantumkan satu pertanyaan yang sangat singkat, di mana beliau berkata, kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah, mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah tahu bahwa ibadah itu seluruh perkara yang disukai, dicintai sama Allah, diridhai sama Allah, lantas bagaimana kemudian kita mewujudkannya? Bagaimana caranya? Maka beliau memberikan jawaban sebagaimana yang diinginkan oleh Allah di dalam kitab Allah. Beliau mengatakan, kama amaranallahu wa rasuluh, bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah? Maka kata beliau, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa dalilnya? Bahwa Allah menginginkan kita beribadah seperti yang diinginkannya, diperintahkannya, ataupun sebagaimana yang diinginkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebelum dijawab, kenapa apa yang diperintahkan sama Rasul penting dalam masalah ibadah? Jawab dulu itu pertanyaan. Jawab. Kenapa penting? Kenapa nggak cukup sebagaimana yang diperintahkan sama Allah? Kenapa nggak cukup? Kenapa juga dikatakan sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Kenapa? La ilaha illallah. Antum tahu jawabannya. Gak ditanya dalil, jawab aja jawab. Kenapa? Itu sudah. Karena Rasulullah melengkapi perintah Allah. Betul. Datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya sederhana, jemaah rahmatullah Allah. Karena Allah lah yang menjadikan ittiba, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sebagai syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang meminta. Allah sendiri yang pengen bahwa ketika seorang hamba mengikuti nabinya, barulah amal solehnya diterima sama Allah. Jadi nggak bisa seorang mengatakan ya cukup apa yang dikatakan sama Allah, cukup, nggak bisa. Allah yang minta kita juga untuk mengikuti Nabi sebagai apa? Sebagai apa? Syarat agar amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam Al-Quran. Ini yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya, dalam surat Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, taati Allah, wa ati'ur rasul. Terus apa lanjutannya? Wala tubtilu a'malakum. Apa artinya jemaah? Siapa yang berbicara di sini? Allah. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Yang diajak bicara siapa? Antum orang beriman. Antum orang beriman. Kalau antum ragu menjawab pertanyaan ini jemaah, apa yang antum bisa lakukan sama orang-orang yang tidak beriman? Kalau antum ragu, ana tahu, ana faham. Takut mentazkiyah diri sendiri, ana faham. Tapi kan bisa dijawab, gampang pertanyaan. Antum orang mukmin? Iya. Kalau antum khawatir mentazkiyah diri sendiri, antum boleh bilang apa? Insya Allah. Selesai masalahnya. Jangan ada apa ya? Keraguan untuk jawab. Antum mukmin? Iya.
Kalau antum tidak mukmin, ngapain antum di sini? Ngapain antum tadi sholat berjamaah? Ngapain? Kalau bukan mukmin, itu bukti antum mukmin. Antum datang ke rumah Allah. Jelas sampai di sini? Antum mukmin? Nah gitu, insya Allah. Mau tambahin insya Allah silahkan, belakangnya nggak apa-apa. Ya, taib. Yang diajak bicara sama Allah adalah setiap orang yang mengaku beriman, mukmin. Maka kata Allah, atiullaha, taati Allah. Tapi nggak berhenti sampai di situ, kata Allah. Ini bagi mereka yang berpikir bahwa cukup mentaati Allah saja, titik, Nabi nggak perlu. Karena Allah sendiri yang minta untuk juga kita mentaati Rasulnya. Jadi nggak bisa bilang cukup Al-Quran, sunnah nggak bisa. Karena Allah yang minta, taati juga Rasul. Jelas sampai di sini? Jelas? Dan di akhir ayatnya Allah bilang apa? Dan ini penting. Apa kata Allah? Wala tubtilu a'malakum. Kalau kalian kemudian tidak mentaati Allah ataupun tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin salah satunya kadang taat sama Allah tapi nabinya tidak, betul tidak? Jamaah betul nggak? Iya. Maka itu bisa membatalkan amalan kalian. Kata Allah, jangan batalkan amalan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara tidak taat kepada Allah ataupun tidak taat kepada Rasulullah SAW. Jadi kita nggak punya pilihan lain selain mengikuti siapa? Mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Begitu juga apa yang diperintahkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini caranya kita ibadah. Tinggal lihat di Al-Quran bagaimana, di dalam sunnah bagaimana. Betul? Betul? Ana mau tanya, dan ana sudah pernah tanya sebelumnya. Atau antum ingat apa tidak? Sunnah dengan Al-Quran itu kedudukannya setara atau tidak? Setara dalam masalah apa? Hukum. Sepakat nggak ini jemaah? Sepakat atau tidak? Sepakat? Tinggal antum datangkan dalilnya. Kesepakatan mulai buyar jemaah. Dalilnya apa? Hah? Jadi apa yang datangnya dari sunnah sama seperti apa yang datangnya dari Al-Quran. Dalam syariat sama. Karena dua-duanya datang dari siapa? Allah. Tapi anak butuh dalil. Sami'na wa ata'na, kurang tepat. Apa? Uswatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Kurang tepat bukan itu? Qul in kuntum tuhibbunallah. Apa jemaah? Ati Allah wa ati Rasul. Ini dalilnya ayat yang tadi barusan jemaah, surat Muhammad. Yang disuruh taati siapa? Sama yang disebutkan oleh Ismail juga sama tadi. Taati Allah, taati sama. Taati Allah, taati Rasul. Dan Nabi dalam hadis ini lebih jelas lagi dalam hadis. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Sungguh kata Nabi Muhammad SAW, saya ini diberikan sama Allah Al-Quran dan juga yang semisal dengannya. Jelas gak persamaannya? Jelas tidak?
Kata Nabi, yang semisal dengan Al-Quran. Apa itu? Sunnah yang dibawa, yang diwahyukan oleh Allah kepada dirinya sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini jamaah? Jelas? Baik. Kemudian saya memberikan dalil yang lainnya untuk menguatkan bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masyhur, ma'ruf dan dihafal oleh kaum muslimin insyaallah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini diriwayatkan dengan dua redaksi yang sedikit berbeda. Masih dari Bunda Aisyah, dua-duanya dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah SAW, man amila, khalas hafal, lanjutkan. Man amila amalan, bukan, belum selesai. Laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan laisa alaihi amruna, gak ada perkara kami di dalamnya. Maksudnya gak ada syariat, gak ada tuntunan kami di dalamnya. Gak sama dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang bilang siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyatakan adalah Rasul sendiri. Dan Nabi sendiri yang mengatakan kalau amalan seperti ini fahuwa radd, maka dia tertolak. Kata Syekh ghairu maqbulah, dia tidak diterima sama Allah. Ghairu maqbul, gak diterima. Radd itu artinya mardud. Hadis ini mengisyaratkan bisa jadi amalan itu adalah amalan yang ada di dalam Islam asalnya, tapi dilakukan dengan cara yang tidak dituntunkan sama Nabi. Contoh misalkan zikir dalam Islam ada tidak? Ada. Tapi ketika dilakukan tidak dengan cara Nabi, tertolak. Apalagi kalau sama sekali belum pernah ada, tahu-tahu ada sekarang. Ini namanya apa? Ihdaats. Ini namanya mengada-ada. Dalam redaksi yang lain Nabi bilang ini, man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ngada. Ini bukan melakukan amalan, tapi ngada-ngada, ngarang. Ini juga sama tertolak. Tertolak nggak cuma? Maksudnya tertolak itu apa? Maksudnya tidak diterima itu apa? Coba, orang atau sesuatu yang tidak diterima itu artinya apa? Sia-sia. Jawabannya bukan itu yang Anda inginkan. Apa? Dia tidak akan pernah mendapatkan balasan apapun di sisi Allah. Itu yang harus diingat. Karena orang yang beramal itu menginginkan sesuatu. Hatta yang ngarang, hatta yang menciptakan amalan tuh, padahal nggak ada dalam Islam, dia pengen sesuatu atau tidak? Iya. Maka dipastikan oleh Rasul dia nggak akan pernah dapat apapun. Mardud, nggak dapat apa-apa. Ini yang kalau kata pepatah apa? Hese tah eta gitu, Pak. Ya udah capek kerja nggak kepake. Di dunia nggak ada satupun yang sudi melakukan itu, nggak ada. Dalam urusan dunia ada yang sudi tidak? Sudah capek terus nggak dapat apa-apa? Nggak ada. Karena setiap dari kita sadar jerih payah kita itu pantas mendapatkan balasan. Betul? Lantas kenapa dalam urusan akhirat jadi ngarang-ngarang itu? Mencari apa? Udah capek-capek setengah mati baca zikir 2 juta kali.
Sampai ke akhirat dibalas nggak? Dibalas tidak? Dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Rasul bilang. Udah gak usah disebutkan, antum hafal semua hadisnya. Pokoknya ujungnya apa? Tak udah pokoknya finnar, sudah. Itu kata Nabi, bukan kata kita, bukan kata Nabi sendiri. Bagaimana tidak kemudian berakhir di neraka? Karena dia tidak mentaati Allah sama Rasulnya. Sederhana. Gak ada yang sulit untuk memahami ini, gak ada. Kenapa kau harus berakhir di neraka, Ustadz? Karena engkau tidak taat sama Allah dan Rasulnya. Maka balasan terbaik bagi yang tidak mau taat cuma satu. Cuman tempat di mana Allah menyiksa hamba-hambanya yang tidak mau taat. Apa susahnya taat sama Allah? Semuanya mudah ketika engkau memilih untuk tidak taat, siap dengan konsekuensinya. Karena taat sama Allah itu gampang, gampang luar biasa. Tapi engkau memilih yang sulit. Ngarang sulit tidak? Seberat itu menjawabnya cuma. Ngarang sulit tidak? Ya butuh ide, Ustaz. Butuh kreativitas untuk menjadikan orang percaya bahwa amalan ini punya kedudukan, kan harus bohong. Nah, kebohongan itu butuh usaha, capek meyakinkan orang. Sama Allah dikasih yang gampang tapi milih yang sulit, maka balasannya jelas. Kemudian Syekh melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Kata Syekh, hal na'budullaha khaufan wa tama'a? Apakah kita mengibadahi Allah dengan rasa takut dan juga harap? Maksudnya ketika ibadah. Kalau tadi tata cara ibadahnya. Yang ini sekarang ini berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam hati seseorang ketika beribadah. Kalau tadi tata cara, kalau sekarang itu apa yang terjadi di dalam hati ketika mengibadahi Allah? Apa yang harus terjadi? Apa yang harus dilakukan? Syekh menyebutkan, apakah beribadah sama Allah itu harus merasakan takut dan juga harap? Maka jawabannya iya. Bahkan sebagian ulama menambahkan satu lagi. Apa? Harus juga penuh rasa cinta. Mereka mengatakan haula its-tsalatsu arkanu ibadah. Tiga perkara ini nih, perhatikan tiga perkara ini. Di dalam hati ketika beribadah harus ada. Yang pertama mahabbah, cinta. Tulis, jamaah tulis, cinta. Meskipun antum sudah tahu, tulis. Cinta yang pertama. Kalau ibadah sama Allah harus dibangun di atas cinta. Karena yang mencintai dialah yang akan betul-betul taat dan melakukan yang terbaik. Yang kedua itu adalah khauf, takut. Orang yang takut tidak ingin melakukan kesalahan dalam ibadahnya. Ya, kan kalau orang takut itu menghindar dari keburukan, betul nggak? Betul tidak? Iya, hati-hati entong bahaya kayak gitu, terus begitu. Nah, dalam ibadah itu wajib ada. Yang ketiga adalah apa? Roja atau toma. Dalam bahasa Al-Qur'an apa? Toma, mengharapkan balasan Allah. Karena inilah yang ketiga ini yang membuat kita bisa bertahan di dalam ibadah kepada Allah. Kenapa tuh sabar-sabar teuing jadi manusia teh? Ya, antum kalau mengerjakan sesuatu istiqomah padahal susah. Kenapa sabar? Mengharapkan apa yang dia harapkan untuk didapatkan. Betul nggak jemaah? Sabar. Kudu sabar aja dulu. Nanti hasilnya begini. Nah, Allah menjanjikan balasan yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah. Yaitu jannah.
Dan itu puncak balasan bagi seorang hamba. Kenapa nggak mau sabar? Karena tidak tamak kepada apa yang dijanjikan sama Allah. Ngeluh ini ngeluh, itu ngeluh, kajian ngeluh, sholat ngeluh, cari nafkah ngeluh. Kenapa? Lupa sama apa yang dijanjikan sama Allah. Kenapa nggak nahan diri? Kenapa nggak ingat bahwa apa yang dia kejar itu jannah, dan itu pasti akan dia dapatkan kalau dia bersabar di atas ibadah ini? Kenapa ngeluh terus? Karena bisa jadi dia tidak tamak kepada apa yang dijanjikan sama Allah. Mungkin surga gak penting untuk dirinya, gak terlalu pengen masuk surga, sehingga dia memilih untuk kemudian gagal di dalam ibadahnya kepada Allah. Apakah kita berpikir orang-orang baik sebelum kita, orang-orang soleh sebelum kita, mereka tidak letih di dalam beribadah kepada Allah? Mereka jauh lebih letih, tapi mereka tahu apa yang mereka kejar, makanya mereka bertahan. Apapun mereka hadapi untuk apa? Untuk mendapatkan balasan terbaik dari sisi Allah. Mereka mengunci mulut mereka dari mengeluh. Mereka mengunci tubuh mereka dari bermaksiat kepada Allah. Karena mereka tahu akhir perjalanan ini adalah jannah. Sabar. Sabar. Dan jika perasaan ini ada dalam diri seorang hamba, ibadahnya pasti sempurna. Mahabbah, khauf, raja. Adapun dalil mahabbah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Antum tahu bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu, apa jemaah? Walladzina amanu asyaddu, lanjutkan jemaah. Walladzina amanu asyaddu nunggu isya. Kita nggak sholat isya, oh subhanallah, nggak sholat isya, sholat isya tenangnya. Tapi kita nggak adzan dulu sampai dijawab. Yang jawab baru 1-2 orang. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cintanya sama Allah asyad, sangat besar, sangat keras terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau disederhanakan, banget cintanya itu banget sama Allah. Yang membuat mereka tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tetap menyempurnakan ibadah kepada Allah. Karena terlalu cinta. Ingat itu baik-baik. Kita lanjutkan insyaallah setelah apa jemaah? Salat isya. Kita lanjutkan insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فأما بعد. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam pertanyaan yang ketiga yang beliau sebutkan pada bab haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas hamba-hambanya. Atau pertanyaan yang keempat. Ketika beliau mengatakan hal na'budullaha khaufan wa tama'a, apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan juga harapan
yakni harapan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memberikan jawaban, na'am na'buduhu kadzalik. Kita mengibadahi Allah dalam keadaan seperti itu. Qala Allah taala, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amiran ibadahu, memerintahkan hamba-hambanya. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55 dengan mengatakan wad'uuhu khaufan wa tama'a. Berdoalah, mintalah kalian kepada Allah dengan penuh rasa takut atau dengan rasa takut dan juga ketamakan. Dan ini maksud dengan ketamakan di sini kata para mufassirin lah rojaan li thawabillah, rojaan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya ini adalah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, di mana ketika mengajarkan permohonan atau doa kepada Allah, maka Nabi mengajarkan doa ini yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibadahi Allah khaufan wa tama'a. Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, as'alullaha al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Aku minta kepada Allah surga dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Dua perkara ini yang menguatkan ibadah seseorang. Bahkan jika disempurnakan dengan mahabbah, maka sempurnalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara yang kita sebutkan tadi, mahabbah, khauf, roja, adalah arkanul ibadah di dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan pernah sempurna ibadah seseorang tanpa tiga perkara ini. Beribadah kepada Allah tanpa rasa cinta, beribadah kepada Allah tanpa khauf, beribadah kepada Allah tanpa roja, maka rusaklah ibadah seseorang. Dan kalau tidak ada salah satunya, ibadah pun menjadi rusak. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama ketika menjelaskan man ya'budullah ala mahabbah, barang siapa yang mengibadahi Allah hanya di atas cinta fawa zindiq, maka dia zindik, pasti jadi zindik. Ya, seperti orang-orang yang slogan mereka ketika mengajarkan ibadah cinta, 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 cukup dengan cinta, terus begitu, tanpa takut dengan ancaman Allah, ibadah sesukanya. Kalau cinta, lakukan apa saja untuk Allah, bebas. Orang cinta itu bebas melakukan apa saja, mau muter, mau jungkir balik, mau loncat dari gedung, bebas. Betul nggak jemaah? Mau minum racun, bebas. Untuk menunjukkan rasa cintanya, zindik. Wa man ya'budullah ala khauf fahuwa khariji. Kalau ibadahnya dibangun hanya di atas rasa takut saja, dia pasti jadi khawarij. Melakukan dosa besar saja bisa keluar dari Islam. Betul nggak jemaah? Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Karena saking takutnya sama Allah. Ya, makanya menghukumi orang melakukan dosa besar, berzina, sudah keluar dari Islam. Saking takutnya sama Allah. Tapi kemudian kalau ada yang membangun ibadahnya hanya di atas apa? Roja, fahuwa murji, maka dia pasti jadi murjiah. Ya, mau berdosa, mau bermaksiat, tetap, karena dia berharap dan terus berharap dan sangat berharap kepada surga Allah, rahmat Allah, pengampunan Allah, maka nggak ada masalah melakukan dosa juga. Bahkan mereka sampai mengatakan iman
tidak akan pernah terpengaruhi oleh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena saking mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah binasa sudah. Nah, yang sempurna adalah yang mengumpulkan ketiganya. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Cinta, khauf, raja. Dipermisalkan seperti apa? Burung. Mahabbah itu kepalanya, roja dan khauf apa? Sayapnya. Kalau nggak ada khauf, bisa terbang? Nggak ada salah satu saja, nggak ada mahabbah, kepalanya putus, bisa terbang? Nggak bisa. Maka ketiga-tiganya harus ada. Barulah seseorang bisa menggapai apa yang dia harapkan dan menghindar dari apa yang dia khawatirkan, dan mendapatkan perjumpaan dengan sosok yang sangat dia cintai, yaitu Allah Jalla Jalaluhu kelak di dalam surganya, yang mengumpulkan tiga-tiganya. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kelima yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Kemudian beliau mencantumkan pertanyaan, ma huwa al-ihsanu fil ibadah? Apa yang dimaksud dengan al-ihsan di dalam perkara ibadah? Maka beliau memberikan jawaban, al-ihsan huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Yang namanya ihsan itu adalah merasakan muraqabahnya Allah. Dan yang dimaksud dengan muraqabahnya Allah adalah pengawasan Allah terhadap dirinya ketika dia beribadah kepada Allah. Merasa dilihat, merasa diawasi, yang pasti akan menyebabkan seseorang menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Kan kalau kerja juga sama, jemaah. Kalau diawasi apa? Jemaah, antum, bukan antum, orang lain. Kalau kerja rajin, kemudian serius, itu kalau apa? Kalau diawasi, diawasi siapa? Bos, supervisor, apa lagi? Manajer, terus apa lagi? CCTV, terus apa lagi? Mandor, terus apa lagi? Diawasi. Ketika hadir pengawasan itu, maka kita menyempurnakan apa yang kita lakukan. Padahal kita cuma dapat bagian yang sedikit dari dunia, sebanyak-banyaknya yang dia dapatkan. Wallah, jabatan tinggi, usaha banyak, penghasilan banyak, dapat berapa? Apakah cukup untuk menukarkan atau ditukarkan dengan surga Allah? Nggak akan pernah cukup. Apakah cukup untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah? Wallahi tidak akan pernah cukup. Apapun yang dia punya dari dunia, nggak bisa. Tapi untuk itu kita rela melakukan yang terbaik dan ingin jadi yang terbaik hanya untuk dunia. Yang diminta sama Allah yang sesungguhnya adalah melakukan yang terbaik dalam ibadah. Karena hanya itu yang akan menjaminkan diri kita selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, kata Syekh, di mana beliau mengatakan, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang melihat dirimu ketika engkau berdiri sholat dan ketika engkau bergerak di dalam sujudmu. Allah berbicara sama siapa nih? Jamaah, Allah berbicara sama siapa? La ilaha illallah. Allah berbicara sama siapa? Antum kan bisa jawab begini, kalau nggak tahu jawabannya, hambanya, kan selesai masalah. Betul nggak jamaah? Iya. Allah yang melihatmu
Yang diajak disebut kamu ini siapa? Ya hamba Allah, siapa lagi? Jangan terlalu ragu-ragu jamaah. Keluarkan jawaban itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Allah mengingatkan hamba terbaiknya untuk sadar bahwa Allah menyaksikan dirinya dalam ibadah. Ya, dalam urusan dunia juga sama. Awas ya. Meskipun saya nggak ada, saya lihat lewat CCTV ini. Hati-hati kalian. Digitukan saja sudah, aduh, nggak enak hati udah. Sedangkan Allah yang mengatakan, aku melihatmu di dalam gerak-gerikmu. Tidakkah itu membuat kemudian kita memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan dalam ibadah? Jamaah, yang kita cari apa dalam ibadah ini? Kalau bukan rahmat Allah, balasan dari Allah. Maka datangkan perasaan ini dalam hati kita. Harus. Kalau kita sholat gak tenang, gak khusyuk, ya karena kita gak pernah merasa dilihat sama Allah. Kalaulah orang itu merasa diawasi oleh Rabbnya, ketika dia berdiri sholat, dia tidak akan pernah rela berpenampilan apa adanya. Gak akan. Menghadap Allah masa apa adanya. Jemaah, menghadap Allah mau kaos oblong, sarung sudah 2 bulan gak dicuci. Kalau di rumah kan gitu santai, kaos oblong, wah sarung keramat dipakai terus, gak diganti-ganti terus. Apa ini? Enak Ustadz dipakai nanti enak. Antum gak mikir kepada siapa antum berhadapan, dengan siapa antum berhadapan. Dengan baju yang paling hina engkau menghadapkan dirimu kepada Allah Rabbul Alamin. Ajib. Ajib. Menghadap Allah dengan baju yang paling remeh, yang paling murahan yang kita punya, yang paling tidak pantas dilihat orang, bahkan kalau dipakai dilihat orang malu kita, tapi kita pakai untuk menghadap Allah. Itu bukti bahwa kita tidak merasa diawasi sama Allah. Gak punya rasa malu kepada Rabbnya. Kalau ngomong sama orang al-haya minal iman, al-haya minal iman, mana rasa malumu kepada Allah? Haya minal iman, mana rasa malunya sama Allah? Ala kadarnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri manusia yang tidak ihsan. Dia bukan seorang muhsin. Dan ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Antum hafal hadisnya insyaallah. Ketika ditanya sama Jibril bahwa ihsan itu apa kata Nabi? An ta'budallaha ka'annaka tara. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Seakan. Hadirkan perasaan itu ketika ibadah sama Allah. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak melihat Allah dan memang tidak bisa di dunia, fa innahu yarak. Sadari kata Nabi. Ihsan itu adalah menyadari bahwa Allah pasti melihat dirimu. Nah ini yang membuat ibadah kita itu gak karuan kacau balau. Kenapa? Gak merasa dilihat sama Allah. Makanya udah apapun masuk ke kepala, ke dalam hati, apapun kita lakukan dalam ibadah, seakan gak mungkin ibadah sholat khusyuk itu gak mungkin. Susah. Ya susah. Karena gak pernah merasa diawasi sama Allah. Susah. Gimana bisa kemudian menyempurnakan ibadah? Nggak mungkin. Sedangkan para salafus soleh itu ya Allah tegak kalau sholat itu seperti tongkat yang ditancapkan ke dalam tanah. Kalau berdiri menikmati setiap detik sholat yang dilakukannya.
nikmat. Coba ana mau tanya, apa yang lebih nikmat daripada berdiri menghadap Allah? Nggak ada. Nggak ada. Berduaan sama Allah, dan Allah menjawab apa yang kita ucapkan. Baru suratul Fatihah saja sudah dijawab sama Allah. Itu yang nggak pernah ada di kepala kita ketika sholat. Ya, sudah kosong, sudah mikir ini, mikir itu. Terus berharap semua yang dipikirnya diselesaikan sama Allah. Engkau tidak pernah memikirkan keberadaan Allah ketika engkau beribadah. Apa yang bisa dilakukan? Apa? Gak ada. Itu penyebab kenapa mungkin semua harapan kita tidak pernah terwujud atau susah sekali terwujud, dan semua yang menimpa kita terus menerus ada dan tidak diangkat sama Allah. Ingat sama Allah aja enggak. Dan ini adalah puncak agama seseorang. Kalau sudah sampai sini, dia sampai puncaknya. Kalau mau tanya muslim yang Masya Allah tuh yang kayak gimana? Yang kayak gini, yang ketika dia beribadah, dia selalu merasa diawasi oleh Rabbnya. Dan yang terakhir jamaah rahmatullah, Asy-Syaikh menutup dengan pertanyaan keenam dengan mengatakan ma hiya anwa'ul ibadah. Apa macam-macam ibadah? Beliau hanya menyebutkan sebagian contoh saja. Yang pertama kata beliau ad-du'a, doa ibadah sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua wal khauf, rasa takut. Takut saja di dalam Islam sudah ibadah. Takut aja sama Allah sudah ibadah. Kemudian roja, berharap sama Allah sudah ibadah. Meskipun tidak melakukan apa-apa, belum melakukan apa-apa, sudah ibadah. Sudah ibadah. Wat tawakkul, dan kemudian tawakal. Tawakal. Tawakal itu apa jemaah? Coba dari dulu kita tahu apa itu tawakal, tapi maknanya apa sebetulnya? Jangan dijawab pokoknya mah eta we Ustaz tawakal. Apa itu tawakal? Apa inti tawakal itu apa sebetulnya? Ta'alluqul qalbi 'ala Allah. Bergantungnya hati ini hanya kepada Allah, itu tawakal. Dalam seluruh urusan, itu tawakal namanya. Pokoknya gak pernah lepas hati ini dari menggantungkan seluruh harapannya kepada Allah Rabbul Alamin. Gak ada. Pokoknya Allah, pokoknya ini pasti begini, Allah pasti akan melakukan ini. Lagi susah, lagi bahagia, semua. Dia hanya menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Orang gak mungkin tawakal kalau gak hatinya yang bergantung sama Allah. Ada orang-orang itu pura-pura tawakal aja. Ya, saya tawakal sama Allah, tapi kesel kalau Allah kemudian menahan hasilnya, kesel. Jamaah betul nggak? Betul nggak jamaah? Itu pura-pura tawakal, bohong tawakalnya. Kalau betul-betul tawakal, dia akan menantikan kapan saja datangnya jawaban dari Allah. Karena dia tahu Rabbnya tidak akan pernah mungkin menyelisihi janjinya. Ini cuma masalah waktu. Ya, cuma masalah waktu. Warraghbatu warrahbah, kemudian juga raghbah dan rahbah. Perhatikan ini. Raghbah itu sama seperti roja. Bedanya, kalau raghbah itu adalah harapan yang membuat seseorang kemudian berbuat. Jadi orang kalau sudah roja dan kemudian melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang diharapkan, itu berubah namanya jadi apa? Raghbah. Roja yang membuat seseorang berusaha.
Itu namanya raghbah. Dan rahbah adalah rasa takut yang membuat seseorang bertindak untuk menghindarkan dirinya dari apa yang dia khawatirkan. Itu namanya apa? Rahbah. Ya, antum takut sama api? Oke, mungkin api enggak. Apa? Macan? Takut enggak? Anda bingung ya. Antum takut kemiskinan? Ya sudah, itu sepakat semuanya sudah. Takut kemiskinan. Ya, kalau cuman takut itu namanya khauf. Tapi kalau antum kemudian berusaha keras melarikan diri dari kemiskinan dengan ikhtiar, itu namanya rahbah. Lari, kerja, gak diam di rumah, kerja keluar. Supaya apa? Supaya gak miskin. Capek anak jadi orang miskin bertahun-tahun. Allah. Baru jadi orang miskin di dunia. Capek. Padahal cuma berapa tahun. Ana bukan tidak memahami ini, wallahi demi Allah. Tapi kenapa itu yang jadi masalah buat kita? Kenapa? Pada rizkinya selalu datang, pasti ada dan dicukupi sama Allah. Mungkin gak sebanyak orang lain aja mungkin. Bas. Tapi kenapa kemudian keletihan dengan masalah itu? Padahal sholat masih bisa, kekajian masih bisa, doanya masih dijawab sama Allah. Dia gak mungkin sengsara. Dia gak mungkin sengsara. Meskipun mungkin rizkinya ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Riyut we pokoknya nama Ustaz. La ilaha illallah. Tapi kalau gak mau berusaha, kalau takut berusaha. Dan itulah yang disebut dengan rahbah. Dan beliau kemudian menyebutkan beberapa ibadah yang lainnya. Wadzabah, seperti menyembelih, nazar, wassaum, wassalah, puasa, salat, sujud, tawaf, kemudian hilf, bersumpah, kemudian hukum, berhukum. Maksudnya menggunakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, itu ibadah. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadatil masyru'ah. Dan yang selain itu dari ibadah-ibadah yang disyariatkan. Masih banyak ibadah yang lain. Tapi intinya jamaah rahmatillah Allah, mereka yang betul-betul menghamba kepada Allah, merekalah yang akan menyempurnakan ibadahnya kepada Rabbul Alamin. Dan hanya kepada Allah mereka beribadah. Ya, dan mereka tidak peduli kepada makhluk lain yang mengibadahi selain Allah. Gak ada bagusnya, gak ada lucunya, gak ada baik-baiknya, gak ada. Kalau seseorang menyembah selain Allah, gak ada. Dan itu tidak perlu menarik perhatian kita. Khalas. Karena ibadah kita hanya satu kepada Rabb yang satu, titik. Yang lain itu tidak ada nilainya di hadapan kita, gak ada. Khalas. Tapi hanya orang yang betul-betul beribadah kepada Allah yang sadar ini. Jelas sampai di sini jemaah? Baik. Wallahu taala alam, jemaah rahmatillah Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Hari ini tidak ada pertanyaan jemaah rahmatillah Allah. Ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan merahmati kita dan mengumpulkan kita dalam kesempatan yang lain insyaallah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.